Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang cara menggunakan informasi digital secara efektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satria dari Pangestu. Saya Randy Abdul Mawam. Saya Afri Syamsuddin Tani. Menggunakan informasi digital secara efektif. Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong perubahan akan pola hidup. Salah satunya adalah kebutuhan manusia akan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan membawa perubahan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk diantaranya seluruh golongan usia. Namun kesiapan masyarakat untuk menerima teknologi belum memadai sehingga pemanfaatan teknologi tersebut menjadi tidak maksimal. Dampak yang didapatkan dari ketidaksiapan ini mengarah pada hal yang membahayakan, dimulai dari penelusuran akan konten negatif dan terlalu mudahnya seseorang untuk percaya pada hal-hal atau informasi palsu yang umumnya dikenal istilah hoax. Hoax menurut KBBI adalah dari yang memiliki hati sebagai berita bohong. Dampak negatif dari hoax yaitu mulai dari keresahan masyarakat, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi individu dan organisasi. Akhir-akhir ini banyak sekali berita bohong atau hoax yang tersebar di masyarakat yang tentunya meresahkan dan menimbulkan kegelisahan sehingga membingungkan untuk mengenali berita-berita yang palsu. Salah satu bentuk teknologi yang membawa perubahan yang sangat berdampak di zaman modern ini adalah smartphone. Umumnya dikenal dengan sebutan gadget. Smartphone memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah untuk mencari informasi sebagai bahan belajar dan untuk berbagai tujuan entertainment seperti bermain game atau menonton video. Tidak jarang gadget menjadikan penggunanya kecanduan. Demikian berdampak buruk pada pola hidup seseorang. Penyebaran informasi yang kian berkembang seiring dengan majunya teknologi, komunikasi dan informasi berimplikasi pada berbagai aspek dalam kehidupan di era digital ini. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak pada aktivitas sosial, tetapi pengaruh teknologi pada generasi digital nowadays dapat dilihat juga terhadap gaya belajarnya, seperti cara belajar dengan cepat, memproses informasi secara cepat, walaupun pada akhirnya tidak bisa berkonsentrasi dengan baik karena mencari informasi serba cepat dalam waktu singkat. Adanya kecenderungan untuk mengikuti tren mengharuskan kalangan tersebut untuk selalu mengikuti arus perubahan atau inovasi, serta adanya anggapan bahwa teknologi adalah hal utama dan penting untuk menunjang masa depan dan kehidupan. Selain itu, adanya anggapan bahwa teknologi dapat mempermudah segala aktivitas sehingga dapat menimbulkan sifat atau karakter tertentu bagi generasi yang disebut dengan natif digital ini. Kecenderungan generasi digital nowadays yang serba cepat dan instan menjadikan mereka lebih memilih melakukan browsing informasi tanpa mau berlama-lama membaca informasi dengan lengkap. Jadi dapat disimpulkan bahwa generasi digital natives merupakan generasi yang dilingkupi dengan lingkungan berbasis teknologi, bekerja dengan cara multitasking,
berjejaring dengan banyak orang, menyukai suatu permainan yang interaktif, akses informasi secara acak, ingin segera mendapatkan informasi secara instan, cepat, tanpa harus membaca informasi secara detail. Pilihan juga informasi dominan pada sumber-sumber tersedia online dibandingkan sumber informasi yang disediakan perpustakaan. Perilaku orang dalam mengadopsi teknologi dipengaruhi dari adanya teknologi yang muncul di setiap generasi yang berbeda. B. Literasi digital. Literasi digital menjadi hal yang penting dalam perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini. Menurut Osterman 2013 mengatakan bahwa di era abad ke-21 ini, ketika teknologi semakin berkembang, maka diperlukan literasi, dan sudah adanya konsensus terkait pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan kelompok orang agar memiliki kemampuan literasi digital. Literasi memiliki makna kemampuan untuk membaca dan menulis dalam memahami informasi yang disajikan. Orang yang telah memiliki literasi terbaik adalah orang yang independen dan tertata dalam mencari informasi serta memiliki kemampuan untuk memilih jenis informasi yang diperlukan dan memiliki kemampuan untuk mempresentasikan informasi dengan perantara yang tepat agar khalayaknya dapat mengerti dengan mudah informasi yang disampaikan. Di media sosial seringkali ditemui konsep literasi digital berupa kabar atau foto yang memberikan informasi berupa infografik dengan tampilan yang menarik, sehingga membantu membaca agar mampu membaca informasi yang disajikan dengan nyaman, mengalir dan bebas, serta mempermudah untuk mengerti petunjuk dan pesan-pesan yang mempresentasikan tampilan visual. Pengertian literasi media dan literasi informasi. Literalis media menurut Davido 2008 bahwa literasi media merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengakses dan memproduksi pesan komunikasi massa, serta merupakan bentuk pemberdayaan, empowerment, agar konsumen bisa menggunakan media yang cerdas, sehat, dan aman. Tidak jauh berbeda pemahaman menggunakan media yang cerdas. C. Pengertian literasi media dan literasi informasi. Literasi media menurut Davido 2008 bahwa literasi media merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengakses, dan memproduksi pesan komunikasi massa, serta merupakan bentuk pemberdayaan, empowerment, agar konsumen bisa menggunakan media lebih cerdas, sehat, dan aman. Tidak jauh berbeda pemahaman literasi media dan literasi informasi yang sama-sama bertujuan menghindarkan seseorang dari ketidakberanian, ketidakbenaran, isi atau informasi yang disebarkan oleh media. Literasi informasi menurut UNESCO adalah mengarahkan pengetahuan akan kesadaran dan kebutuhan informasi seseorang, dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengorganisasi, dan secara efektif menciptakan, menggunakan,
mengkomunikasikan informasi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi, juga merupakan persyaratan untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan merupakan hak asasi manusia untuk belajar. Pada tahun 1990, Bob Berkowitz dan Mike Ainsberg merumuskan salah satu model literasi informasi, yaitu model Big Six Skill. Model tersebut mencakup beberapa kemampuan, yaitu 1. Mengenalkan kapan informasi itu diperlukan. 2. Mengidentifikasi informasi apa yang diperlukan. 3. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi. 4. Menemukan informasi secara efektif dan efisien. 5. Mengakses informasi secara efektif dan efisien. 6. Mengevaluasi informasi secara kritis. 7. Mengorganisasi dan mengintegrasi informasi dengan pengetahuan yang dimiliki. 8. Menggunakan informasi secara etis dan legal. Selanjutnya, media digital. Penggunaan informasi tidak hanya sekadar membaca, tetapi perlu sampai tingkat melek atau paham informasi. Dalam perguruan tinggi sudah menerapkan literasi informasi, yaitu seperti pengenalan mahasiswa baru pada standar kompetensi dalam literasi informasi menurut Deleo, Eisenberg, dan Sosin 2009, yaitu 1. Menentukan ruang lingkup informasi yang dibutuhkan. 2. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. 3. Mengevaluasi sumber informasi secara kritis. 4. Mensintesakan informasi yang telah diseleksi ke dalam dasar sistem pengetahuan dan nilai individu. 5. Individu sebagai pribadi atau sebagai anggota kelompok menggunakan informasi dengan efektif untuk menyelesaikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu. 6. Memahami isu ekonomi, hukum, dan sosial di sekitarnya, dan penggunaan akses informasi secara etis dan legal. Sintesis informasi berkaitan erat dengan menentukan arti penting sumber informasi, sehingga perlu mengorganisir, mengingat kembali, dan menciptakan kembali informasi secara menyesuaikannya dengan apa yang telah dipahami. Dalam melakukan sintesis kemampuan menghubungkan beragam informasi yang mengenai sebuah masalah. Dalam melakukan sintesis dibutuhkan kemampuan intelektual individu sebagai pelaku informasi dalam menyelesaikan masalah. Evaluasi urutan kegiatan apakah efektif dan efisien memenuhi kebutuhan akan informasi dalam penyelesaian masalah. Atraksi merupakan tindakan menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi seperti secara waktu singkat dari pesan aslinya. D. Digital Information Fluency atau kefasihan informasi digital. Digital Information Fluency adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif, efisien, dan legal, etis, serta lebih berfokus pada kemampuan yang melibatkan pengetahuan khusus, keterampilan, dan di posisi untuk mengetahui bagaimana informasi digital berbeda dan informasi cetak, memiliki keterampilan untuk menggunakan alat khusus untuk mencari informasi digital, dan mengembangkan posisi yang diperlukan dalam lingkungan informasi digital. Oleh karena itu, Digital Information Fluency mencakup aspek baik literasi informasi, literasi teknologi, dan berpikir kritis. Adapun tujuan dari Digital Information Fluency yaitu 1.
mengenali dan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. 2. Mengembangkan strategi penelitian yang efektif. 3. Mencari dan mengambil informasi dari berbagai format. 4. Kritis mengevaluasi kualitas dan ketetapan informasi dengan menggunakan faktor-faktor seperti akurasi, relevansi, kredibilitas penulis, dan sumber informasi. 5. Mendokumentasi informasi dengan mensintesis informasi yang diperoleh dengan mengembangkan dalam format yang sesuai dan mengutip sumber dari informasi. 6. Kompeten menggunakan komputer dan alat-alat teknologi informasi lainnya untuk mencari dan mengambil informasi. 7. Memahami beberapa isi hukum dan etika yang berkaitan dengan informasi. Kemampuan dalam memahami, mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk konten media menjadi hal yang perlu dimiliki agar tidak terbawa arus informasi hoax dari pesan yang menyebar di media massa dan digital. Pada dasarnya, media tidak hanya sekedar memberikan informasi dan hiburan semata, tetapi juga mengajak khalayak untuk mempresentasikan pesan yang terekam oleh pembaca. Prinsip dasar pesan yang disampaikan media yang dikemukakan oleh Association for Media Literacy 2007, pesan media diproduksi untuk suatu tujuan. 1. Pesan media memiliki karakteristik kekuatan dan keunikan, membangun bahasa yang berbeda, dan manusia menggunakan keyakinan pengalaman mereka untuk membangun arti yang disampaikan media representatif. Literasi menjadi solusi dalam menghadapi informasi yang beredar di media digital dengan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisa dan mengevaluasi informasi yang beredar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.